Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bi. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bi. Wa asarrun nadamata lamma ra'awul 'adzab. Wa asarrun nadamata lamma ra'awul 'adzab. Wa qudiya bainahum bil qist. Wa qudiya bainahum bil qist. Wa hum la yuzlamun. Wa hum la yuzlamun. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Ala inna wa'dallahi haqq. Ala inna wa'dallahi haqq. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa yuhyi wa yumiitu wa ilayhi turja'un. Wa yuhyi wa yumiitu wa ilayhi turja'un. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'idhatun mir rabbikum. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizq. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizq. Faja'altum minhu haraman wa halalan. Qul Allah. Faja'altum minhu haraman wa halalan. Qul Allahu azina lakum. Qul Allahu azina lakum. Am 'ala Allahi taftarun. Am 'ala Allahi taftarun. Wa ma dhallu alladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba
mana likulli nafsin dhalamah. Dan kalau setiap diri yang dolim, setiap orang yang dolim, orang dolim itu orang yang tidak sepenuhnya iman kepada 6 rukun iman. Imannya dicampur dengan kemusyrikan, bisa juga dengan kemunafikan, bisa juga dengan kepura-puraan, lelamisan, main-main terhadap Allah dan Rasul. Nah, itu dikatakan ulama, orang-orang yang dolim. Nah, orang-orang yang dolim itu mafil adi latadabi. Seandainya mereka memiliki segala sesuatu yang ada di bumi ini, misalnya semua yang ada di bumi ini itu akan digunakan untuk menebus dirinya. Latadabi ba'asun nadamata lamma ra'awul ada. Mereka berusaha untuk menutupi penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan ada. Hanya segelintir orang mungkin yang percaya terhadap apa yang saya omongkan mulai tahun yang lalu. Misalnya saya katakan begini, kenapa orang itu kalau jadwal memahami Quran itu banyak yang alasan, mohon maaf Pak nggak bisa datang bersamaan dengan acara tetangga yang punya acara sekian hari. Itu terus menerus. Jadi dari tahun ke tahun mungkin mengadakan pengajian sudah 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Tetapi hanya begitu terus, tidak pernah secara sungguh-sungguh mengambil Al-Quran secara tuntas, diurutkan secara tuntas. Tidak pernah ada tujuan seperti itu. Banyak juga, misalnya ketika dilihat, ayo Bapak Ibu kita mengambil Quran bareng-bareng. Menjawab, belum mengambil Quran kan tidak harus disambi-sambi. Mengambil Quran kan tidak harus di masjid kelurahan. 1001 alasan. Ini banyak sekali yang begitu. Merasa cukup pengajian ala kadar. Yang penting orang-orang muda. Itu sudah berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun begitu terus. Itu nanti baru sadar ketika melihat Adam. Ketika melihat Adam baru menyesal. Menyesalin apa? Iya ya, kenapa dulu kok diajak manuver secara tuntas nggak mau? Milih yang pengajian sakarpe diri-diri. Nggak mau melakukan secara tuntas. Ketika saya menyampaikan perbaikan hidup ini tidak pernah terlaksana secara tuntas kecuali didasarkan pada Quran dan Sunnah. Banyak yang sakit hati, banyak yang ngelak-ngelaki, nggak usah ngomong begitu.
Loh, ini jelas sekali loh, semuanya nanti. Seandainya memiliki semua yang ada di bumi ini untuk menebus siksanya, tidak akan pernah bisa. Jadi kalau sekarang orang bisa mengatakan semuanya sendiri, yang ngaji Quran di Sambisari, yang ngaji Quran di Masjid Quran, yang ngaji Quran di Gedung Baru Komplek Quran, hanya segelintir orang. Ya memang yang mau dengan tuntunan Allah dan Rasul baru segelintir orang. Maunya ibadah tapi nggak usah ngikuti tuntunan Allah dan Rasul. Ada lagi yang di masjid tertentu, ayo kita melakukan secara urut. Memahami Quran kan tidak harus menurut Pak itu. Di sini kan sudah ada yang ahlinya. Banyak yang katakan begitu. Ada yang mengatakan kok sama saja, di mana-mana ngaji itu ya Quran. Tapi beratus-ratus tahun, sejak abad ke-17, berapa ratus tahun ini? 18, 19, 20, terus 300-an tahun terus seperti itu, tidak mengalami perubahan. Terus mau sampai berapa ratus tahun lagi, terus berapa miliar orang yang menjadi korban karena tidak pernah mau melakukan secara tuntas, gara-gara seperti itu. Nah, kalau sekarang untuk misalnya belum sadar, itu hanya persoalan waktu saja. Paling lama nanti menjelang sakaratul maut. Loh, Bapak Ibu semuanya boleh percaya, boleh tidak. Ini saya menyampaikan firman Allah. Lo mau memahami firman Allah, mau melaksanakan kok takut. Nanti kalau dikucilkan masyarakat bagaimana? Lo memang yang menjadikan udara untuk bernapas itu masyarakat. Kan yang menjadikan Allah semua nakut-nakuti. Nanti kalau itu mengambil Quran, nanti kalau meninggal nggak ditahlilkan gimana? Lo meninggal itu kalau sudah mulai urusan orang yang hidup, yang meninggal tidak salah apapun. Orang kok takut mau melakukan cuma ditakut-takuti. Nanti kalau memahami Quran, nanti kalau meninggal tidak di 3 hari 7 hari. Ini gara-gara apa? Gara-gara beragama Islam tidak mau sungguh-sungguh memahami Quran. Hanya sepotong-sepotong yang disampaikan, yang dikaji, dan itu beratus-ratus tahun. Nah, kalau saya katakan seperti itu, banyak katakan Bapak Tris itu kalau memahami Quran yang itu nggak usah dijelas-jelaskan. Dan itu semuanya suruh melewati gitu saja. Bukan repot. Masa ayat Quran sebagian suruh jelaskan, sebagian tidak dijelaskan. Lalu besok pertanggungjawaban di akhirat gimana? Masa hidup sebentar dunia cuma mengikuti kesenangan orang. Untuk apa? Coba Bapak Ibu sekarang betul-betul dipikirkan. Hidup di dunia ini, apa ada yang lebih penting daripada untuk meraih surga besok di akhirat? Ada nggak? Nggak ada. Tapi kenapa orang baru ada tetangga yang ngajur agak kental sedikit, mohon izin gak memahami Quran, ada acara tetangga. Loh, kenapa kok begitu? Jadi ada 1001 alasan. Mulai dari yang ada pengajian sendiri,
mulai ada yang sedang repot ini, itu intinya hanya satu saja. Sebetulnya itu hanya cara untuk tidak mau memahami Al-Quran. Kekhawatiran kalau sampai ngerti isi Al-Quran, maka dibuat rame-rame hiburan di masjid-masjid, supaya masjid-masjid tidak digunakan untuk memahami Al-Quran. Makanya kalau digunakan untuk pengajian, kalau sampai terdengar, biasanya nggak senang. Tapi kalau suara rame-rame musik timbul-timbul sampai orang malam, ya nggak ada masalah. Karena itu yang diinginkan oleh mereka semua. Cara agama yang semacam itu. Nah, itu sampai kapan kita beragama yang tidak manut menurut Allah dan Rasul? Apa sampai seperti yang ayat 54 ini nanti, setelah melihat azab, melihat siksa, seandainya memiliki apapun yang berharga di muka bumi ini untuk nebus, padahal bumi ini bukan miliknya loh, iya kan? Loh, kadang-kadang memiliki tanah 1000 meter aja belum tuntas membayarnya pasti ngangsur. Kok sampai mengatakan seandainya memiliki apapun yang berharga di muka bumi ini untuk menebus azab itu, tidak akan pernah bisa. Tapi kenapa sekarang orang semuanya sedang rame-rame, sudah tahu usia sudah 60 tahun ke atas, dan bolak-balik sudah ke rumah sakit, akan kemana larinya? Tapi masih terus-menerus yang diupayakan duniawi. Kenapa tidak sebagian diinvestasikan untuk fisabilillah? Mari sama-sama untuk membangun tempat untuk memahami Al-Quran yang insya Allah amal jariyah, yang akan mengalir pahalanya selama-lamanya. Nah, kemudian Mbak Kuliah dan daun tipis, dan mereka telah diberi keputusan dengan adil, lalu melanjutkan. Mereka sama sekali tidak dirugikan, tidak dianiaya. Cuma walaupun ayat-ayat semacam ini kebanyakan dihindari, tidak disampaikan di masjid-masjid, supaya orang tidak sadar pentingnya memahami Quran. Biasanya ayat-ayat yang menenangkan saja, padahal yang semacam ini seharusnya yang menjadi penentu. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Ketahuilah, sesungguhnya seluruh yang ada di langit dan bumi itu milik Allah. Jangan takut cuma memahami Qurannya, takut gagapan. Nanti kalau tetap memahami Quran akan dikucilkan oleh masyarakat, dan terus jadi pemuka masyarakat kerjanya menghalang-halangi orang dari jalan Allah itu, besok di akhiratnya gimana? Terus dititeni di RT/RW ini, dibunyi yang memahami Quran siapa saja, ini. Nah coba, itu nggak lama kan itu menjelang sampai Allah pasti menyesal-nyesalnya. Mereka berbuat semaunya ketika masih berpuasa. Apalagi kalau jadi gubernur, jadi presiden, jadi ketua lingkungan aja sudah berbuat seperti itu, ngancam akan boikot. Tidak nono sumbernya ditunggu orang yang sing do gelem teko. Macam-macam sebenarnya. Intinya ya satu saja, supaya orang itu tidak memahami Al-Quran. Mereka merasa menguasai masyarakat.
bisa memboikot. Padahal Allah katakan, ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Ala inna wa'dallahi haq, bahwasanya janji Allah itu pasti terjadi. Jadi nggak urus orang hidup di dunia sama sekarang itu iman atau tidak, itu nggak urus. Tapi pasti janji Allah itu terjadi, pasti benarnya. Jadi semua yang ada pada Al-Quran itu pasti benarnya. Bahwa dulu ketika zaman kejayaan Islam, 2/3 penduduk dunia itu mengikuti Al-Quran. Iya, zaman dunia dipimpin oleh orang Islam. Bahwa zaman sekarang hampir semua orang tidak mau dengan Al-Quran, yaitu zaman yang sedang kita alami sekarang. Maka siapapun yang memulai sebagai muqaddim Al-Quran pasti dengan 1001 cara dihalang-halangi, dirintang, mulai dari yang ringan-ringan sampai yang berat. Yang ringan tadi, ngapain sih? Tidak memahami Quran secara keseluruhan. Dari dulu-dulu nenek moyang kita juga begitu, gitu kan? Ya, dengan 1001 cara. Tapi intinya ala inna wa'dallahi haq. Ketahui bahwa sesungguhnya janji Allah, ketentuan Allah itu benar, pasti terjadi. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Namun kebanyakan manusia tidak tahu. Termasuk mengancam-ancam tadi. Soalnya apa? Tidak secara sungguh-sungguh memahami Quran. Termasuk pengajian satu dengan yang lain dipisah-pisahkan. Oh, ini bukan aliran ini, oh ini bukan kelompok ini, oh ini bukan itu. Untuk apa? Lah kalau semuanya memahami Quran kan pasti ketemu gitu. Enggak usah dipisah-pisahkan begitu. Mari sama-sama memahami Al-Quran. Nanti dengan sendiri akan ketemu, asal sumbernya sama Al-Quran. Tapi dengan syarat, dengan sungguh-sungguh dituntaskan memahami Qurannya. Jangan hanya ayat-ayat yang cocok dengan nafsunya, yang tidak cocok tidak dipahami. Harus keseluruhan, nggak boleh pilih-pilih. Wa yuhyi wa yumiit. Dia Allah yang maha menghidupkan dan mematikan. Wa ilaihi turja'un. Dan semuanya kembalinya kepada Allah. Ya ayuhan nas, wahai semua manusia, qad ja'akum mau'idhatum mir rabbikum. Telah datang kepadamu mau'idhah, pelajaran, pendidikan dari Tuhanmu. Apa? Al-Quran ini. Jadi yang dimaksud dengan qad ja'akum mau'idhatum mir rabbikum, ya Al-Quran ini. Allah telah mewahyukan Al-Quran kepada Nabi. Al-Quran itu fungsinya sebagai mau'idhah, untuk mendidik. Makanya dulu Allah langsung mendidik Nabi selama kurang lebih 23 tahun dengan diturunkan wahyu. Nah, kalau kita ngikutin Al-Quran secara kafah, berarti kita juga dididik Allah. Jadi pendidiknya itu bukan hanya ustaz, bukan hanya ustazah, bukan hanya kiai, bukan hanya ulama, tapi pendidiknya Allah dan Rasul, Quran dan
sunnah. Itu kalau mau memahami Al-Quran secara langsung. Nah, Al-Quran tadi fungsinya untuk apa? Wasifa'u lima fisudur, sebagai obat penyakit hati. Yang disebut lima fisudur di dada itu hati. Quran sebagai obat penyakit hati. Apa? Penyakit keraguan-raguan, penyakit kemusyrikan, penyakit kemunafikan, kepura-puraan, koyo bunglon, rono rene, hanabi. Paham kan? Penyakit kemusyrikan, penyakit kekafiran, penyakit kesombongan. Jangan memahami Quran. Yuk kita memahami Quran bareng-bareng. Kita tentuin siapa dan itu bukan dari pesantren terbaik di muka bumi. Enggak mau. Itu penyakit bukan. Padahal yang ahli dari pesantren terbaik tidak mau menuntuni, tidak mau bersamanya. Masyarakat dibiarkan. Itu nanti semuanya akan menyesal. Dan tidak lama lagi menyesal. Yang paling lama ketika menjelang ajal datang. Itu pasti menyesal semuanya. Jadi orang yang tidak mau memahami Quran secara tuntas tidak mungkin bisa membersihkan dari penyakit hati, dari penyakit keraguan-raguan, ragu-ragu. Sebetulnya kalau mengikuti Quran apa betul-betul bisa bahagia? Nggak yakin. Penyakit dari kemusyrikan. Apa iya sih? Kalau iya karena butuh, nggak iya karena stain, hanya kepada Allah menyembah dan hanya kalau mohon pertolongan. Apa iya hanya kepada itu? Nggak yakin. Akhirnya apa? Mengkeramatkan tempat ini, merasa itu yang lebih makbul. Nah, betapa banyak yang begitu. Kenapa kuburan tertentu itu lebih ramai dari tempat-tempat memahami Al-Quran? Itu antara lain ini. Iya kan? Kenapa yang namanya ziarah religi itu lebih menarik daripada memahami Quran? Walaupun pengeluaran lebih banyak. Ada kan ziarah religi sampai antar negara, antar benua, sampai kira-kira biayanya itu seimbang dengan biaya haji, lebih tinggi dari biaya umroh. Keliling itu di dunia. Ada yang sampai 75 juta. Tapi tidak keberatan keluarga. Tapi kalau untuk memahami Al-Quran, untuk mengamalkan isinya, kok tidak mau? Ada juga yang bisa religi yang bukan kelas berat, kelas inting-intingan, yang antar pulau Jawa, gitu kan? Tapi ramai kamu sih. Lalu coba kalau semua energi, waktu, tenaga digunakan untuk memahami Quran, berubah semua nanti hidupnya, berubah total semua, asal mau memahami Al-Quran. Jadi satu-satunya cara yang bisa mengobati penyakit hati itu hanya Al-Quran. Jadi hati-hati. Jadi sifatu lima fisudur. Al-Quran ini obat penyakit yang ada di hati. Nah,
Kenapa kok tidak percaya sama Al-Quran ini? Kenapa kok nggak mau percaya sama isinya ayat Al-Quran ini? Sudah sangat jelas. Jadi yang qadja'akum mau'izatun min rabbikum itu Al-Quran. Al-Quran sifatul lima fi sudur. Al-Quran fungsinya sebagai obat seluruh penyakit hati, wahudan dan petunjuk. Lalu kenapa sekarang orang kok lebih senang mengikuti cara-cara hidup yang tidak menurut Allah dan Rasul? Dijanjikan dengan kebahagiaan, cakaran ini, tapi semuanya hanya duniawi. Semuanya hanya yang bersifat materi, tidak menyiapkan hidup yang sebenarnya besok di akhirat. Warahmatul lil mu'minin. Tapi Bapak Ibu, semuanya tadi khusus untuk orang yang beriman. Jadi yang Al-Quran sebagai pendidikan, Al-Quran fungsi untuk membersihkan hati, Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai rahmat. Ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak yakin, dia nggak mau. Dengan 1001 alasan tadi, diajak pakai Quran repot, tapi diajak nonton di Pak Presiden, kok punya waktu terus itu? Akhirnya kok disibukkan terus oleh urusan dunia ini. Lo kadang-kadang hobi itu bisa disetarakan sebagai Tuhan. Sebab apa? Karena hobinya itu sampai nggak sempat memahami Quran. Dengan macam-macam jenis hobinya itu. Ada yang hobinya pada kendaraan. Itu kalau touring kemana saja punya waktu. Walaupun jaraknya 500 kilo punya waktu. Tapi nek memahami Quran sekitar 50 meter, 100 meter dari rumahnya nggak punya waktu. Coba, lebih jauh mana itu? 500 kilo dengan 500 meter. Yang 500 kilo punya waktu itu sejam pokok. Tapi banyak yang lebih parah dari itu. Gara-gara hobi nggak punya waktu memahami, gara-gara karena terlalu cinta pada dunia, semuanya serba diukur dengan rupiah, nggak sempat memahami Quran. Memahami Quran pikirannya itu kalau datang ke masjid, itu kalau datang ke pengajian minggu malam, itu untungnya apa? Dapat berapa rupiah gitu? Ya nggak dapat kalau rupiah. Yang mana zakat, infak, sedekah untuk mengumpulkan akhiratnya. Maka kalau pikirannya hanya pesan duniawi, dia nggak bisa ketemu. Kenapa? Ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman tidak bisa. Bi fadlillahi wa bi rahmati, katakan oleh Muhammad, dengan rahmat Allah, dengan karunia, kelebihan dan rahmat Allah. Fa bidzalika yafrahu wa khairum mimma yasma'un. Itu dengan karunia dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang mereka kumpulkan itu apa? Kesenangan duniawi. Yang senang uang, mengumpulkan uang. Yang senang materi, mengumpulkan materi. Yang senangnya rumah, bangun rumah terus. Yang senangnya tanah, beli tanah terus. Yang senangnya hobi, menurunkan hobinya terus. Padahal di sisi Allah
Ya, karunia dan rahmat Allah, akhirat, surga itu jauh lebih baik daripada semua yang dikumpulkan orang kafir. Tapi kenapa kebanyakan orang tidak mau mencari fadilah dan karunia Allah berupa surga, menginvestasikan waktunya untuk memahami Al-Quran, menginvestasikan uangnya untuk membeli Al-Quran, menginvestasikan uangnya untuk membuat tempat memahami Al-Quran. Nah, itu namanya fadilah dan karunia Allah lebih baik dari semua yang dikumpulkan oleh manusia. Zaman sekarang ada lagi yang lebih ngeri, lebih ngerikan apa? Gengsi-gengsian. Sudah berputar ke muka bumi ini, ke seluruh dunia, kemana saja untuk pamer. Gengsi-gengsian. Itu sampai nggak punya waktu memahami Quran. Kenapa? Karena anggap Al-Quran ini nggak penting. Kenapa nggak penting? Karena nggak iman. Karena nggak percaya kepada kebenaran Al-Quran, maka tidak merasa perlu memahami isinya. Akhirnya apa? Nggak ngerti isinya, terbalik-balik semua. Hal yang sangat penting dianggap tidak penting, sebaliknya hal-hal yang tidak penting dianggap sangat penting. Itu sebetulnya ya, dengan satu ayat, ya, ayat 58, bahwa fadilah dan rahmat Allah lebih baik daripada apapun semua yang mereka kumpulkan. Ya tadi, wa bidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Mereka bersenang-senang dengan itu semua. Tapi ketahuilah bahwa fadilah dan rahmat Allah itu khairun, jauh lebih baik mimma yajma'un, dari apapun yang mereka kumpulkan. Sulit loh kita meyakini ayat ini, ya kan? Karena gak biasa-biasa ayat yang begini ini dipahami betul-betul. Karena tidak mau main Quran secara tuntas, secara kafah. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqi fasa'altum minhu haraman wa halal. Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagian haram dan sebagian halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah? Ini ada orang-orang yang membuat aturan sendiri, yang membuat ketentuan sendiri, ini halal, ini haram, tetapi tidak menurut Allah dan Rasul, membuat-buat sendiri. Seharusnya memahami Al-Quran itu wajib, harus mengamalkan isinya, harus, dan memahaminya secara kafah keseluruhan, bukan pengajian memahami ayat yang dimahami saja, yang tidak saja, bukan begitu, nggak boleh pilih-pilih. Itu wajib. Nah sekarang kok banyak orang mengharamkan memahami Quran secara kafah. Begitu ada orang yang mulai memahami, sudah bingung dengan segala cara. Bagaimana caranya supaya orang itu punya kesibukan tidak datang memahami Al-Quran, dibuat-buat berbagai macam kegiatan yang lain. Itu sebenarnya intinya juga sama saja. Itu membuat-buat sesuatu
kemauan sendiri. Maka katakan, oh ini halal, ini haram. Tetapi bukan menurut Allah dan Rasul. Wamadul ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadziba yaumil qiyamah. Apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Apa orang yang semacam itu besok hari kiamat dibiarkan saja, membuat-buat sendiri? Oh, sekarang banyak yang tidak terdapat. Kalau orang Islam, orang awam itu tidak perlu memahami Quran secara langsung. Quran itu dipahami khusus untuk ulama, khusus untuk kiai, dai saja yang boleh tertentu. Coba, itu mengenal siapa itu? Apa Allah dan Rasul mengatakan begitu? Tidak pernah kan? Buat-buat sendiri kan? Kalau muncul istilah kowe konek melu-melu memahami Quran, nek aku iso edan kowe. Itu akibat dari tadi membuat-buat sendiri itu. Lo dari mana? Kok Al-Quran khusus untuk ulama? Nabi Al-Quran kok khusus untuk kiai? Pokoknya merugi resiki baik. Apa sedih ngomong ke kiai, ikuti. Lo perintahnya itu ikuti Allah dan Rasul. Lah kok sekarang tidak mau memahami Al-Quran secara langsung. Nah kemudian apa yang semacam itu nanti sampai hari kiamat dibiarkan saja, mau membuat-buat sendiri. Innallaha ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaruhum la yashkurun. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Allah itu memberikan kecerdasan, kemampuan kepada semua manusia. Bahwa manusia memiliki perbedaan jenis kecerdasan, iya. Ada yang kecerdasannya melalui mendengarkan, begitu dengar langsung cemerlang. Ada yang Allah melimpahkan kecerdasan pada penglihatan, begitu melihat langsung terekam, langsung terlihat. Ada juga yang Allah melimpahkan kecerdasan jenis-jenis yang lain, begitu melakukan langsung dia terkesan selamanya nggak akan lupa. Tapi untuk Al-Quran itu semua manusia dijamin bisa. Itu kepastian dari Allah. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikr baru mengakui. Dan sungguh Allah telah memudahkan Al-Quran untuk diambil pelajaran bagi orang yang mau. Jadi Al-Quran itu siapapun pasti bisa, asal punya kemauan dan punya kesungguh-sungguhan. Jadi tidak benar kalau Al-Quran itu difahami khusus untuk kiai, khusus untuk ulama, khusus untuk ilmuwan. Itu enggak benar. Quran itu untuk semua orang yang beriman, untuk semua orang yang ingin bertakwa. Ini nanti semakin ke sini ayatnya semakin luar biasa penting-pentingnya. Surat Yunus ini yang mengungkap hal-hal yang pada umumnya tidak pernah diungkap pada pengajian-pengajian pada umumnya. Semuanya ada di sini. Itu pentingnya kita memahami Al-Quran. Kita baca satu ayat lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma takunu fi sa'nin wa ma tadlu
إلا كنا عليكم ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك إلا في كتاب مبين ولا إلا في كتاب مبين. Kamu tidak berada pada suatu keadaan, artinya dimanapun dan kapanpun, dan kamu tiada membaca suatu ayat Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan apapun, melainkan semuanya itu menjadi saksi atasmu. Jadi dimanapun dan kapanpun, apapun yang kamu lakukan, itu semuanya menjadi saksi. Nah, di waktu kamu melakukannya itu tidak luput, tidak ada yang kelewatan dari pengetahuan Tuhanmu. Biarpun sekecil darah, ya darah, kalau zaman Al-Quran diturunkan dulu, katanya darah itu seperti debu biji sawi, atau kalau di biasanya dulu ada bambu yang itu ada apa? Luhutnya itu katanya itu yang paling kecil gitu. Yang lebih kecil dari itu, ya kalau sekarang lebih kecil lagi, kalau nggak pakai alat nggak bisa dilihat. Ya, yang lebih kecil sekian kali lipat dari atom. Ya. Dia lebih kecil dari itu atau lebih besar dari itu semuanya yang ada di langit dan di bumi itu tidak ada yang kelewat dari pengetahuan Allah. Jadi tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih besar dari itu, melainkan semuanya itu tercatat. Nah, artinya apa? Itu artinya tidak ada waktu, tidak ada menit, tidak ada detik, dan tidak ada tempat dimanapun di kolong bumi itu, kecuali semuanya itu nanti jadi saksi. Ingatkan ayat yang mengatakan bahwa suatu ketika nanti di yaumil mizan, kulit kita ini yang bercerita semua, mulut kita dikunci, kulit kita yang bercerita, tangan kita yang bercerita, kaki kita menjadi saksi. Jadi tidak ada yang kelewatan, semuanya akan jadi saksi. Tapi ini sekali lagi ya, ini khusus untuk orang yang iman kepada Al-Quran. Tapi kalau hanya iman-imanan, pasti tidak mau percaya, pasti tidak mau menekuni Al-Quran, menganggap sudah cukup, sudah tidak kurang apapun cara beragama menurut kebanyakan orang. Maka tidak merasa perlu untuk memahami Al-Quran secara tuntas, secara keseluruhan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119.
Itu saya kira Bapak Ibu untuk pagi hari ini sampai ayat 61. Ya, kita pelan-pelan memahaminya, ayat-ayat yang betul-betul terkait dengan keimanan yang menjadi penentu segala-galanya. Dan itu pasti bisa kita lanjutkan oleh ayat 62 ya. Sangat penting. Ya, kita akhiri bersama dengan baca hamdalah yang pertama. Kita tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.